Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di sini, Guswa Motor Lovers. Oke guys, jadi video kali ini sesuai dengan judul ya, gua akan membahas motor listrik nih. Memang sebenarnya gua udah beberapa kali membahas motor listrik, cuman kali ini berbeda aja tema atau isinya gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, tetap simak video ini sampai habis. Jangan lupa didukung ya channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena di channel ini akan banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya dunia permotoran yang terupdate tentunya. Oke, lanjut ke pembahasan intinya. Nah guys, seperti yang kita tahu ya, bahwa sekarang potensi motor listrik di Indonesia itu sangat baik sekali perkembangannya guys ya. Bahkan ada salah satu merek elektronik terkenal gitu ya, yang biasa membuat televisi, membuat kulkas, itu membuat motor listrik guys, yaitu Polytron. Nah, cuman kali ini gue bukan hanya membahas motor listrik Polytron nih, kita membahas keseluruhannya aja gitu ya, dari berbagai merek yang ada dan potensinya di Indonesia gitu. Nah, mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia sekarang, khususnya yang pecinta motor matic gitu ya, karena motor matic ini sekarang di Indonesia perkembangannya sangat bagus sekali dibandingkan dengan motor-motor transmisi atau motor-motor gigi gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu guys ya, kebanyakan itu kan motor-motor transmisi ataupun motor-motor gigi gitu ya, untuk digunakan keseharian di masyarakat Indonesia, karena namanya perkembangan zaman gitu ya, jadi lebih ekonomis gitu ya. Artinya beberapa pabrikan motor itu menciptakan yang namanya motor matic. Jadi berbagai macam merek, khususnya pabrikan Jepang di Indonesia sekarang sudah ada merek jenis motor maticnya, kecuali dari Kawasaki yang memang belum ada produk motor maticnya, itu kalau pabrikan Jepang ya guys ya. Cuman yang akan gue bahas kali ini bukan motor matic, melainkan motor listrik yang menyerupai motor BBM gitu ya, ataupun motor matic yang perbandingan pemakaiannya gitu ya, atau biaya kesehariannya menggunakan motor listrik. Nah, jadi memang sebenarnya gue ada beberapa kali sih membahas terkait motor listrik, cuman kali ini pembahasannya sedikit berbeda aja, atau temanya berbeda aja gitu ya. Jadi kenapa potensi motor listrik di Indonesia itu sangat bagus dibandingkan dengan motor-motor konvensional atau motor-motor BBM gitu ya, itu kalau menurut gue gitu ya. Jadi perkembangannya sekarang semakin baik gitu, artinya banyak banget peminat maupun pembelinya gitu. Karena salah satunya ialah jika teman-teman membeli motor listrik gitu ya, memang tidak semua merek sih ya, cuman ada beberapa lah merek itu ketika teman-teman membeli motor listrik ini akan mendapatkan diskon atau biaya subsidi dari pemerintah itu sebesar 7 juta rupiah. Itu kan sangat lumayan gitu ya, apabila teman-teman membeli motor dapat diskon langsung sebesar 7 juta rupiah. Memang tidak semua merek motor listrik ada diskonnya gitu, cuman kebanyakan sih ya itu sudah dapat subsidi dari pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Cuman kalau dari beberapa motor-motor matic motor-motor listrik gitu ya, merek ini nih harganya cukup lumayan mahal. Salah satunya ada Alfa Serco, ada Ion Mobility, dan juga ada Polytron. Ini harganya cukup lumayan mahal guys ya, bahkan lebih mahal dibandingkan dengan motor-motor matic seperti Honda Beat maupun Honda Scoopy gitu ya. Kalau untuk Alfa Servo ini bisa dibanderol dengan harga sekitar 80 jutaan, itu untuk tipe tertingginya. Kalau untuk yang Ion Mobility yang M1S itu sekitar 56 jutaan, itu on the road Jakarta guys ya. Nah, jadi perbandingannya memang kalau untuk masalah harga ya, dibandingkan dengan motor matic ya, sekelas 150 cc itu jauh berbeda gitu ya. Misal dibandingkan dengan Yamaha NMAX maupun Honda PCX, itu kan pasaran paling mahal sekitar 35 bahkan sampai 40 jutaan saja kalau untuk di atas 150 cc ya gitu ya. Artinya kalau untuk motor listrik ini perbandingannya malah lebih mahal untuk harga beli motornya. Cuman kalau untuk biaya operasionalnya gitu ya, banyak yang mengatakan di situ lebih irit menggunakan motor listrik guys ya, dibandingkan dengan motor konvensional atau motor BBM. Karena gue pribadi juga belum punya motor listrik atau belum tahu gitu ya seperti apa sih biaya operasional atau kesehariannya gitu ya. Jadi ini menurut pengalaman pribadi teman-teman di luar sana aja yang sudah berbagi pengalamannya gitu ya. Di sini gue akan mengungkapkan lagi gitu, jadi supaya teman-teman biar tahu nih gitu perbandingan motor listrik dengan motor konvensional gitu. Nah, apakah nantinya di masa depan motor konvensional itu akan dihapuskan gitu ya, atau digantikan dengan motor listrik ini? Ya kita nggak tahu juga sih ya, karena memang ini salah satu program pemerintah juga guys ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman membeli motor listrik ini akan mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Cuman kalau untuk biaya perawatan motor listrik sih di Indonesia sepertinya masih kurang gitu ya, karena memang dari tempat casannya aja atau untuk mengecas motor tersebut itu masih kebanyakan di rumah pribadi masing-masing gitu ya. Kalau untuk di pom-pom bensin masih belum terlalu banyak ya, kebanyakan masih biasanya mobil gitu ya. Kalau untuk motor sepertinya masih kurang kalau untuk di Indonesia.
Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau membeli motor listrik itu daya listrik rumah kalian itu juga harus lumayan gede gitu ya guys ya. Jadi supaya pengecasannya itu lebih stabil gitu, artinya lebih kuat gitu. Jika teman-teman di luar sana listrik rumahnya masih kecil, kalau membeli motor listrik ya pastinya akan sering apabila mengecasnya gitu ya. Terus listrik rumahnya kecil nih ya, terus beli motor listrik contohnya seperti Your Mobility ataupun Alfa Servo, ini kan lumayan gede nih baterainya ya, takutnya kan daya listriknya turun gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebelum membeli motor listrik dengan daya baterai yang cukup besar, itu teman-teman harus memperbesar daya listrik rumahnya terlebih dahulu gitu, jadi supaya lebih aman penggunaannya gitu ya guys ya. Cuman kalau untuk biaya perawatan ini, kalau dibandingkan dengan motor konvensional kan ada yang namanya ganti oli maupun ganti kapas rem atau biaya servis bulanan lah atau tahunan, itu kan pasti ada untuk di motor konvensional. Kalau untuk di motor di motor listrik itu kan nggak ada yang namanya ganti oli, ganti kapas rem, itu kan nggak ada guys ya. Yang penting kan hanya pengecasan baterainya aja yang sesuai teman-teman gunakan atau sesuai jarak gitu ya. Terus untuk kalau masalah bayar pajak ya, kalau yang namanya motor konvensional itu kan setiap tahunnya ada yang namanya PKB atau pajak kendaraan bermotor, itu wajib setiap 1 tahun sekali. Kalau untuk 5 tahun sekali kan ada pengganti biaya plat nomor juga ada gitu ya. Kalau di motor listrik itu hanya sebagian saja untuk yang membayar pajak per tahunnya gitu ya. Ada memang yang membayar pajak, cuman itu sebenarnya bukan bayar pajak sih, artinya seperti biaya administrasi untuk pembelian awalnya gitu ya, untuk menggantikan biaya seperti biaya pajak gitu lah, seperti itu kemungkinan ya. Nah, jadi makanya sekarang ini banyak sekali potensi motor listrik ini di Indonesia sangat banyak digunakan atau banyak dibeli oleh beberapa masyarakat di Indonesia yang ingin simple aja gitu ya, jadi tidak perlu ribet menggunakan motor matic. Memang motor matic ini juga sudah enak digunakan tanpa harus kalian pengoperasional gigi manual seperti injek kopling atau bagaimanapun gitu ya. Namanya motor matic kan enak, yang penting tinggal nyala gas udah gitu aja gitu ya, nggak perlu harus melakukan kopling, nggak perlu harus ngoper-ngoper gigi gitu ya. Makanya dulu itu memang kebanyakan motor-motor bebek sih ya kalau digunakan di jalan raya di Indonesia. Kalau zaman dulu gitu ya masih banyak. Sekarang itu populasinya makin berkurang guys ya. Bahkan motor-motor bebek sekarang di Indonesia itu terlihat jarang gitu ya. Yang masih terlihat sering sih paling bebek-bebek sport gitu ya, seperti Yamaha MS King ataupun Honda Supra GTR maupun Satria F dari Suzuki. Itu masih banyak sih, lumayan lah di jalanan Indonesia. Cuman kalau kebanyakan sekarang memang motor matic yang merajai di jalanan Indonesia guys, karena memang lebih simpel gitu, apalagi khususnya buat harian gitu ya. Nah, sekarang ditambah ada yang lebih efisien lagi, yaitu menggunakan tenaga listrik gitu ya, bukan menggunakan bahan bakar minyak atau BBM gitu ya guys ya. Makanya pemerintah mengadakan yang namanya motor listrik, karena memang ini program pemerintah juga guys dulunya gitu ya, awalnya gitu ya. Nah, sekarang banyak banget motor-motor listrik di Indonesia, itu bahkan sepeda listrik juga banyak banget guys ya digunakan di Indonesia gitu. Nah, ini kan kalau masalah motornya gitu ya, kan banyak juga nih mereknya. Salah satunya ada Polytron ini. Nah, Polytron ini kan biasanya kan dia hanya memproduksi alat elektronik saja gitu. Salah satunya ada televisi, ada kulkas maupun TV gitu ya, ataupun seperti speaker gitu. Nah, ini menciptakan motor guys ya, karena memang mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi tidak hanya stuck di situ saja memproduksi barang-barangnya gitu, artinya mereka itu berkembang di dunia otomotif guys ya. Nah, terus ada lagi Alfa Servo, ada Your Mobility, ada Celis dan juga yang lainnya banyak banget ya. Bahkan sering ya ngelihat ojol atau Grab itu menggunakan motor listrik guys ya. Nah, mungkin karena memang lebih simpel gitu ya dibandingkan dengan motor-motor matic gitu ya. Motor matic sudah simpel, nah ini ada lagi yang lebih simpel lagi, karena jadi di situ membuktikan bahwa motor listrik ini untuk biaya perawatannya atau biaya operasional perharinya itu lebih irit dibandingkan dengan menggunakan motor konvensional atau motor BBM guys ya. Mungkin sih seperti itu perbandingannya gitu ya. Memang kalau secara lihat data ataupun beberapa media yang mengungkapkan di situ, karena memang dari komentar teman-teman yang sudah membeli motor listrik itu artinya lebih efisien menggunakan motor listrik ya guys ya. Jadi mungkin kebanyakan sih karena ingin yang lebih simpel menggunakan motor, jadi tidak perlu harus yang namanya beli yang namanya BBM, yang namanya beli oli, ganti oli gitu ya, ataupun kampas rem dan yang lainnya, servis per bulan, per tahun dan lain-lainnya gitu ya, seperti bayar pajak juga gitu. Artinya ingin yang lebih simpel lagi menggunakan motornya, artinya untuk harian maupun kerja maupun kemanapun gitu. Cuman kan ada batasannya memang sih guys, yang namanya motor listrik gitu ya, tidak seperti motor BBM. Salah satunya lah mungkin kecepatannya tidak sekencang motor konvensional gitu atau motor gigi gitu ya.
Jadi paling mentok-mentok motor listrik ini sekitar 100 km per jam lah gitu. Kalau motor konvensional atau motor BBM itu kan bisa lebih guys ya kecepatannya gitu ya, kalau yang suka kencang-kencang gitu ya. Lagian buat apa sih kencang-kencang, mau kemana gitu kan ya, apa namanya, buat harian, buat kerja mungkin, atau kemana pun itu dengan jarak yang tidak terlalu jauh, namanya di jalan juga macet gitu, ngapain harus kencang-kencang, yang penting kan motor ini tidak ada kendala gitu ya guys ya. Nah, untuk namanya motor listrik ini juga ada batasan pemakaian. Artinya jika teman-teman mungkin misal nih motor listrik ini hanya mampu bertahan sekitar 100 km maksimal setelah dicas. Nah, ternyata teman-teman ini menggunakannya lebih dari 100 km ya, motor ini tidak bisa jalan guys ya, karena itu ibarat kata kalau di motor konvensional itu habis bensin. Nah, jadi seperti itulah perbandingannya gitu ya. Nah, jadi makanya buat teman-teman yang ingin beli motor listriknya ataupun motor matic ataupun motor konvensional gigi dan yang lainnya gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan lagi lah kalau untuk seharian maupun digunakan di jalanan raya buat keliling aja gitu ya, ataupun buat santai-santai gitu ya, karena lebih simpel dari segi polusinya. Nah, ini nih kita belum dibahas tadi ya, memang kalau motor listrik ini guys tidak menimbulkan polusi maupun suara gitu ya. Nah, artinya mungkin ya memang ini program pemerintah juga karena untuk mengurangi Euro gitu atau Euro 5 untuk mengurangi namanya polusi gitu guys ya. Makanya sekarang banyak banget motor-motor listrik digunakan di jalan raya. Artinya jika teman-teman beli motor listrik berarti ini mendukung program pemerintah juga gitu guys. Ya itu sih sesuai selera kalian aja gitu ya, mau motor yang ada suaranya mungkin atau ingin yang istilahnya lebih ada tarikannya lagi ya, kalian beli motor konvensional atau motor BBM. Jika teman-teman ingin motor ramah lingkungan gitu ya, motornya lebih simpel maupun biaya operasional lebih ringan ya, teman-teman beli motor listrik. Jadi gitu guys. Oke guys ya, mungkin itu saja ya yang buat gue sampaikan ya buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat nih buat kalian yang pencinta motor matic, motor konvensional ataupun motor listrik. Silahkan tentukan pilihan kalian dari sekarang, tinggal pilih budget aja ini sesuai kalian yang mana gitu ya. Karena motor listrik ini dari desainnya itu juga nggak kalah keren loh guys loh dengan motor-motor konvensional. Salah satunya nih yang gue suka nih kalau motor listrik ini dari merek Alfa Servo nih, keren banget bentuknya guys, tajam aerodinamis banget gitu ya. Memang dari harga juga nggak bohong sih, lumayan mahal, sekitar 80 jutaan guys, gokil nggak tuh. Itu kalau di motor konvensional atau motor gigi itu teman-teman sudah bisa mendapatkan motor sport seperti CBR 250RR kalau untuk di motor sportnya atau motor kopling. Kalau untuk di maticnya kalian bisa mendapatkan Big Matic Yamaha X-Max yang hanya mungkin mahal, yang paling mahal hanyalah 70 jutaan untuk X-Max yang versi X-Max-nya gitu. Itu teman-teman sudah bisa mendapatkan motor itu kalau di motor BBM atau konvensional. Kalau untuk yang motor listrik ya teman-teman bisa memilih Alfa Servo ini dengan harga kurang lebih sekitar 80 jutaan untuk tipe tertingginya guys. Oke guys ya, mungkin saja nih informasinya buat teman-teman di luar sana, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dari dunia otomotif yang akan selalu terupdate buat teman-teman di luar sana, khususnya yang pecinta sepeda motor. Oke guys, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.